Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aji di channelnya Ahmad Wahidin. Pada kesempatan kali ini, saya mau share mengenai intervensi keperawatan pada kasus anemia. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu kan apa itu anemia. Nah, kita mengulang lagi bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu mungkin sedikit pengetahuan ya. Secara singkat aja, anemia itu adalah saat tubuh seseorang kekurangan hemoglobin dalam darah. Hemoglobin itu apa sih? Nah, hemoglobin itu salah satu komponen darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, kebayangkan teman-teman, saat tubuh kita kekurangan hemoglobin, ini akan menghambat proses kinerja tubuh kita, sehingga beberapa organ itu akan kekurangan oksigen. Nah, ini akan menyebabkan masalah di beberapa organ. Nah, intervensi apa sih yang bakalan saya ambil pada kasus anemia ini? Nah, intervensi yang bakalan saya ambil yaitu terapi relaksasi. Terapi relaksasi itu ada banyak, teman-teman. Utama itu kayak meditasi, latihan napas dalam, lalu terapi otot progresif. Nah, lalu banyak juga, tapi saya di sini akan mengambil mengenai terapi otot progresif. Teknik relaksasi otot progresif ini memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang, kemudian menurunkannya ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi ini untuk mendapatkan perasaan rileks. Itu menurut Rehodes 2010. Jadi intinya untuk terapi otot relaksasi progresif ini, kita berfokus pikiran kita itu pada organ-organ yang tegang. Misalnya kita pada organ tangan nih teman-teman. Nah, kita itu akan fokus kepada organ tangan ini untuk melakukan proses relaksasi sehingga pada saat tangan kita itu tegang, nah itu akan menurunkan ketegangannya itu sehingga akan rileks lagi. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke cara melakukan teknik relaksasi otot progresif, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, diperuntukkan untuk apa sih teknik relaksasi otot ini? Sebenarnya untuk kita yang normal-normal aja itu bisa aja untuk melakukan otot aja gitu, untuk biasa untuk peregangan. Dan bagi kita yang mengalami depresi, stres atau lagi marah ketegangan nih, itu kita bisa melakukan terapi otot progresif ini. Kalau misalnya pada pasien itu biasanya pada kasus gangguan pola tidur untuk istirahat dan rileks sehingga tubuhnya itu bisa istirahat kembali dan tertidur. Lalu tidak boleh dilakukan pada kasus apa sih teman-teman? Yang pertama itu pada kasus pasien yang sedang melalui perawatan tiara baring. Lalu yang kedua itu pada kasus perawatan fraktur. Nah, misalkan ada fraktur di bagian tubuh tertentu, kita tidak boleh memaksakan pasien untuk melakukan teknik otot progresif ini, relaksasinya teman-teman. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan terapi otot progresif, relaksasi otot progresif. Yang pertama itu, jangan terlalu menegangkan otot secara berlebihan, karena itu akan menyebabkan luka kepada kita. Kita melakukan 2 kali putaran, yaitu pertama 2 kali pada bagian kanan dan 2 kali pada bagian kiri dengan 20 atau 40 detik gitu untuk merasakan peregangan tersebut. Kita mulai pada tahap yang pertama. Nah, yang tahap pertama ini usahakan kalau misalkan pada posisi pasiennya itu nyaman teman-teman, jangan sampai pada posisi tegang. Nah, dan dalam keadaan lingkungan yang sunyi, jangan rame, terus kita itu memberikan instruksi secara bertahap. Oke, kita misalkan yang pertama nih ya. Yang pertama itu kita peregangan otot bagian lengan kita. Yang pertama itu kita pal tangan kita sekeras mungkin sampai merasakan ketegangannya. Nah, lalu kita lepaskan. Misalkan kita yang kanan dulu deh satu-satu ya. Emang SOP-nya satu-satu. Nah, sampai kita merasakan kerileksannya selama 10 detik. Lakukan 2 kali, tegangkan lagi. Nah, lalu kita turunkan lagi sampai merasakan rileksnya itu sampai 10 detik. Begitupun yang kiri, kita perhatikan seperti biasa. Kepal sekeras mungkin, tapi jangan sampai terlalu over ya teman-teman, sehingga kita itu menyebabkan otot kita itu jadi kaku lagi. Nah, setelah ini lepaskan lagi. Nah, itu sehingga rileks. Itu adalah tindakan yang pertama pada bagian lengan. Yang pertama itu dengan menggapal tangan. Nah, yang kedua itu luruskan tangan kita itu seperti kayak gini posisinya. Gimana ya biar kelihatan? Bentar. Nah, jadi posisinya kita terus nih. Nah, tangan kita itu, jarinya itu menghadap ke kita, ditekukin teman-teman.
Nah, jadi kita misalkan yang kanan, jadi tekuk gini selama 10 hitungan. Itu yang kanan ataupun yang kiri ya teman-teman. Nah, karena yang kiri ditekuk gini teman-teman tangan. Nah, itu selama 10 hitungan. Terus yang ketiga itu dengan melakukan relaksasi pada bagian pundak kita. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan itu kepal tangan kita gini, yang tegak teman-teman, lalu angkat gini teman-teman. Ini dalam 10 hitungan ya teman-teman. Jadi kita tegangkan, rilekkan lagi. Nah, itu gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat ini kita akan merilekkan otot bagian kepala kita. Nah, yang pertama itu kita kerutkan dahi dan otak kita itu seperti gini dalam 10 hitungan dengan rileks teman-teman. Kencengkan gitu, terus kita lepaskan. Selanjutnya itu dengan gerakan tersenyum, ketukan pipi kita gini sambil gigit-gigit teman-teman. Dalam 10 hitungan. Nah, terus kita rilekskan otot kita sampai merasakan teman-teman dalam 10 hitungan. Lalu selanjutnya dengan memonyongkan bibir kita teman-teman dan merasakan ketegangan pada bibir itu. Mungkin secara simpelnya seperti kayak gitu. Hitung dalam 10 hitungan, gerakan dalam 10 hitungan. Lalu kita lanjut gerakan selanjutnya. Jadi tangan kita itu mesti kayak gini, tekuk ke bagian belakang kepala, terus kepala kita itu tenggakkan ke sini teman-teman. Gerakan dalam 10 hitungan. Tetap relax teman-teman. Ya, kita sedikit dorong kepala kita ke belakang. Kerasa lumayan. Lalu rilekkan kembali. Yaitu kita tundukkan kepala kita sampai dagu kita itu menyentuh bagian tubuh kita, ya kan? Nih contohnya kayak gini teman-teman. Maaf. Nah, gini. Jadi sampai dahi lagi ya. Dagu kita itu menyentuh pada bagian tubuh kita. Oke, gerakan selanjutnya itu dengan kita melatih otot pada bagian dada dan perut kita. Caranya gimana? Ini tangan kita itu posisi kayak gini. Posisinya di tangan teman-teman, ditaruhnya di perut, bukan tahan di perut. Nah, terus kita tekan ke atas, busungkan dada kita dan perut kita. Kita tahan napas dalam beberapa detik aja teman-teman, dalam 10 hitungan. Dalam 10 hitungan ya setiap gerakan. Bernapas lagi, kembali normal.